Semangat pagi. Semangat pagi. Horo. Horo. Terbang makin tinggi. Selamat pagi semua anggota Koperasi Produsen Mitra Terpadu. Kami Mywin Academy dan Pak Ketua Koperasi serta Om Herci. Semua ikut di sini bersama Ibu Penasihat. Itu penasihat pertama. Yang pertama kali sampai ke Kelimutu. Dari Danau Kelimutu, Kabupaten ND, kita mulai perjalanan dari kemarin Maumere, Larantuka, terus sekarang kita di ND. Tempatnya di Danau Kelimutu. Sebelum kita nanti melanjutkan perjalanan bersama dengan ketemu dengan anggota dan calon anggota di ND, terus nanti di Ruteng dan di Labuan Bajo. Itu di perjalanan yang luar biasa ya Om Frans. Luar biasa ya. Luar biasa dari sisi apa? Waktunya, jadwalnya. Itu. Saya tahu Romusa itu kayak gini. Tapi ya terhibur sekali teman-teman di seluruh Indonesia dari perjalanan yang kita lakukan. Ternyata Indonesia yang kaya, Indonesia yang luar biasa ini banyak potensi-potensi yang ternyata tidak dinikmati oleh bangsa kita sendiri malah Om. Ya. Seperti para petani juga tidak menikmati, Betul. nelayan juga tidak menikmati. Padahal kekayaan-kekayaannya luar biasa sekali ya Om Herci ya. Artinya kan kita fokus untuk membangun Indonesia dari bumi Nusa Bunga ini, dari Flores, dari mulai ujung Larantuka, sebelahnya lagi pulau apa tuh? Adonara, Lembata dan Adonara sampai ke ujung ke Labuan Bajo. Artinya kita betul-betul fokus ke sini. Ini kali ke-7 saya pribadi datang ke Flores. Kami menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dan bersama dengan Om Freddy sebagai Ketua Mywin Academy kemarin kami mengadakan riset ya Om. Iya, Melihat apa semua, melihat kekayaan alam yang luar biasa, banyak sekali, melimpah sekali di Flores Nusa Tenggara Timur ini. Jadi banyak hal yang jadi PR itu. PR-nya banyak, jadi nanti bersama dengan teman-teman Mywin Academy kita coba rumuskan dan kita buat jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengahnya juga. Ya, Oke juga saya luar biasa. Jadi, perjalanan kita masih ada beberapa hari lagi di Nusa Tenggara Timur. ya. Nanti jadwal selanjutnya kami akan range waktu untuk lebih panjang lagi bersama dengan Om Herci, tentunya Om Freddy di bulan Januari. Tunggu kami di bulan Januari untuk membawa sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Tentunya untuk Indonesia kita mulai dari titik Nusa Tenggara Timur, dari bumi Nusa Bunga. Tetap teman-teman bergandengan tangan bersatu untuk membangun Indonesia. Sebab tanpa kolaborasi dan gotong royong, Indonesia yang luar biasa ini sulit untuk kita di Wadah Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Kami mengajak semua anggota koperasi khususnya untuk menyebarkan berita baik ini kepada seluruh Indonesia, sehingga dengan bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Tetap semangat teman-teman di seluruh Indonesia. Doakan yang kita kerjakan, Kerjakan yang kita doakan. Mywin, it's Mywin. Semangat pagi. Semua anggota Koperasi Produsen Mitra Terpadu yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kita bersama Mywin Academy dan Pak Ketua Om Frans sedang melihat nih biji mete. Ini yang sudah dikupas dan dijemur sebelum nantinya akan siap dijual. Terus ini biji yang sebelum dikupas, besar-besar ya Om Frans. Kualitasnya luar biasa. Kualitasnya udah menurut saya nih kualitas premium nih ya. Kualitas A. Jadinya juga kan luar biasa. Dan jadinya gede-gede gitu. Dan semua bisa dimanfaatkan. Jadi kulitnya bisa jadi minyak sari. Jadi kita di sini mencoba untuk mencari solusi untuk kesejahteraan para petani, bagaimana meningkatkan produktivitas yang tadinya mungkin mereka mengupas dengan cara manual. Kita bantu cari cara, sekaligus kita
coba cari marketnya untuk menjual lebih banyak lagi. Jadi mereka lebih produktif lagi dan kesejahteraan jadi meningkat. Nah, itu yang kita mau bawa dalam wadah Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Kita ada di daerah mana ini? Kita di Larantuka, Flores Timur. Flores Timur. Jadi kita di ujung timur Pulau Flores. Pulau Flores. Yang masih dalam satu daratan, ujungnya Larantuka. Ujungnya Larantuka. Kabupaten Larantuka sendiri ada Adonara. Ada Adonara, Lembata, gitu ya? terus ada Solor juga. Nah, ini pulau-pulau yang di luar Flores, tapi masih satu kesatuan. Ini kan Om, kalau kita lihat sendiri bahwa kesulitan teman-teman yang ada di sini mengenai cara mengupas mede. Jadi pasca panen setelah mereka jadi ini turun istilahnya jatuh sendiri di medenya, dari pohonnya jatuh sendiri. Itu baru bisa dipakai. Baru bisa dipakai dan itu kualitas yang paling bagus. Nah, ini kan setelah jadi ini Om, jadi apa namanya dari sini. Kita lihat ini kan masih ada kulitnya. Betul. Mereka teman-teman biasanya ngupasnya manual tuh seperti ini. Nah, kita lihat bareng-bareng bagaimana proses ngupas si mede sebelum nanti akhirnya jadi seperti ini. Ayo kita ke Bapak Johannes. Bapak Johannes. Ini proses. Selamat siang Bapak Johannes. Selamat siang. Jadi begini teman-teman. Jadi setelah dijatuh dari pohon, sebelum dijemur untuk jadi siap dijual, ini dipotong atau dikupas secara manual oleh Bapak Johannes. Alatnya seperti ini. Jadi mungkin bisa dipraktekkan Bapak Johannes bagaimana cara kupasnya. Jadi satu-satu ya Om. Dan harus pakai sarung tangan plastik, sarung tangannya kain. Jadi ada dua. Ya, karena getahnya itu cukup tajam. Oke, makanya plastik dulu, baru sarung tangan, biar nggak licin, gitu. tidak boleh sarung tangan karet malah melekat. Oke teman-teman, cara manualnya seperti itu, kupas satu-satu. Enggak, kulitnya. Jadi hati-hati perlu kupas, hati-hati kupasnya. Dia harus kupas. Itu untuk biji besar, sedangkan biji kecil kita harus. Jadi bisa dibayangkan satu hari bisa dapat berapa? 3 kilo saja satu hari. Satu hari itu ya 8 jam ya, selama 8 jam. 31 kilo ya? Tidak. Enggak, 3 kilo. Satu orang, kalau 2 orang 7 kilo. Satu hari. Karena yang satu belah, yang satu keluarin dari situ kan? Iya, 2 orang. Orang kerja. 2 orang kerja tujuannya bahwa kalau tertumpuk, satu orang kerja kan tertumpuk belah, jadi maka CL-nya melekat ke kacang. Oke. Hasil kacangnya kuning. Hasil kacangnya kuning. Kalau dimakan gatal. Gatal. Oke. Makanya begitu dibelah satu udah langsung cepat keluarin ya. Belum digoreng, kalau itu kan makan tidak rasa gatal. Langsung, ya. Muncul akibatnya karena prosesnya terlalu lama di sini melekat, ya, nempel di. Sehingga satu belah, satu kupas. Pisahkan memang antara. Berarti sama Om Yohanes sama Tante ya, suami istri ya? Anak. Sama anak, membantu. Kelompok. Oke. Siap. Panennya sendiri berapa lama nih kalau mede? Ya, Pak Om Johannes. Setiap hari ada terus ya? Selalu ada yang jatuh kan kayak apa namanya? Oke. Kita tahu bahwa masyarakat untuk khusus di sini ngapain apa? Satu orang itu memiliki 2-3 bidang kebun. Oke. 2-3 tahap pertama dia pilih kebun ini sampai habis, besok dia sambung kebun kedua, dia pulang lagi, balik lagi. Tiap hari panen. Selama 6 bulan. Dan itu harus yang sudah jatuh ke tanah ya? Iya. Yang nggak boleh petik ya? Karena kualitas medenya juga nanti akan. Bukan kualitas,
kacangnya itu akan keruh. Oh, akan Kita mengerut. kupas begini juga Akan kaku. Itu tanda bahwa mentenya dijolok. Dicolok. Oke. Kita jatuh sendiri kan kita. Jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Lihat nih, kalau dijolok maka kita belum sampai kuku. Susah. Oke. Kayak kelelawar sentuh. Iya, betul. Belum Jatuh. belum tua sekali lah dia. Dipaksa jadi tua. Dipaksa. Nah, Oke. ini teman-teman di seluruh Indonesia proses dari bagaimana menemukan atau membuat kacang mede, biji jambu mede itu sampai seperti ini. Dan tiap diproses itu sebelumnya dijemur dulu 4 hari ya Om ya. Gelondongnya ini Dijemur 4 diproses, hari. dijemur sampai 4 hari. Sampai 4 hari untuk ngurangin kadar getahnya juga ya. Kering, Kering supaya kering. mengurangi kadar Air getahnya. mengata. Juga sedikit memisahkan lepas dan melekatnya di dalam. Ya, Siap. cangkangnya. Nah ini prosesnya, makanya kita harus betul-betul menghargain petani-petani kita yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana memproses sesuatu itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah dan panjang. Bersama Om Freddy Sakti, salah satu konsep kita kan kita bagaimana caranya membuat atau membentuk itu mesin pemecah Biji mede. Supaya alurnya tahu dulu secara manual, sehingga kita tahu nanti mesinnya seperti apa. Dan kita berharap ketika mesin itu ada, kita bisa meningkatkan produktivitas yang tadinya 7 kilo kalau 2 orang, itu bisa meningkat, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat kalau pakai mesin. 10 kali lipat. Artinya pendapatan petani bisa naik. Kita juga teman-teman membantu untuk mencarikan pasar, sehingga nanti flow antara yang mencari mede dan petani itu akan semakin dekat. Jadi itu semua ada di dalam satu rumah. Satu rumah. Tidak gelondong kalau manual. Contohnya begini, seperti yang tidak kemarin seberapa kita pada petani. praktekin Itu- di itu perubahan. tempat rekanan Perilaku kita itu butuh waktu. mesin pemecah biji kemiri. Iya, Artinya 1 jam itu bisa 400 kilo. 400 kilo. 400 kilo 1 jamnya. Iya, Nah, sementara kita lihat teman-teman yang ada di tempat lain di masih manual. manual 200 kilo itu bisa 4 hari. Bisa mungkin 4 hari sampai seminggu gitu. Dan tenaga yang dipakai juga banyak gitu. Luas lahan saja. Gitu kira-kira, artinya kita tingkatkan kualitas dan produktivitas para petani sehingga kesejahteraan juga ikut naik. Dan ini makanya kita edukasi, kita berikan pengetahuan tentang koperasi produsen itu supaya masyarakat di sini juga berdaya. Oke, teman-teman, koperasi produsen mineral terpadu kita Ada di pohon. ada di pohonnya langsung. Ini saya pegang jambu medenya gitu. Jadi kita lihat ini Om Johannes memegang jambu metenya yang sudah jatuh ya Om. Jadi tidak boleh mengambil di atas pohon. Jadi harus secara alami jatuh, dan itu yang baru bisa kita kupas. Gitu kira-kira. Jadi uniknya jambu mede ini bijinya di luar, buahnya terpisah dengan bijinya. Ini yang kita proses. Jambunya ini juga ada yang terima, bisa untuk diolah lagi ya. Minuman arak itu. Oh, untuk arak. Oke. Fermentasi ya. Fermentasi jambu mede. Ini kira-kira ya, Om Frans. Betul. Jadi kita langsung dari pohonnya, dan pohonnya itu luas banget Di lahan di tanah Tukai. yang sangat luas sekali. Jadi Satu gunung. tadi kalau bergunung-gunung. satu bidang itu berapa hektar? Nggak satu bidang, itu kan satu warga, satu keluarga. Satu orang petani. Satu orang orang petani. Jadi luas lahan keseluruhan. Artinya sepanjang jalan tadi kita lihat kan kebun mede semua. kacang mede semua gitu loh. Untuk Painapang itu ada 456 hektar area. 456 hektar area untuk mede saja. Luar biasa. Jadi udah bisa dibayangkan Kalau sebenarnya panennya kapasitas per tahun yang dulu data yang saya produksinya. ambil itu 250-an ton lebih 250 ton per tahun. per tahun atau per bulan? per tahun. Per tahun. Per Karena tahun. mente ini panennya 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 250 ton. Nah, berarti kan Om setelah ini yang diambil. Ini yang Ini diambil, dipisahkan. Oke, terus dijemur 4 hari, jemur 4 hari. baru nanti Di sana dikupas. datang kita apa dulu Pak? Oke. Kita sortir dengan media air. Oh, disortir lagi. Ya kalau olah kacang metenya. Hmm. Untuk terapung itu tidak bagus
yang tenggelam. Yang tenggelam itu bagus. Yang kualitas bagus. Oke. Hingga di dalamnya kosong, macam satu ada buah kosong itu Sudah tahu ya. Iya. Kayak mengapung. Oke. Prosesnya lalu dijemur, Dijemur 4 hari 4 hari supaya Kalau- bijinya medenya itu terkelupas dari cangkangnya dari sekat dalamnya ya. dan kadar airnya juga berkurang getahnya. Baru kita belah itu kan dia bisa juga pisahkan antara cangkang dan kacangnya. Kalau masih melekat maka minta bantu. Susah ya. Susah. Betul. Baru nanti setelah itu dijemur lagi 4 hari. Tidak, lalu dijemur mungkin 15 menit Oh, 15 menit. Jadi setelah dikupas, dijemur cuma 15 menit untuk kupas kulit arinya. untuk kulit arinya aja. Nah, lalu kacangnya yang sudah kupas kulit arinya dijemur sampai 4 hari. 4 hari lagi. Baru di packing untuk Baru Dijual. packing, kirim ke Dan itu kadar airnya sudah bagus ya. Kadarnya sudah Oh, bagus. 4 hari itu tanpa steter juga bisa. Oke. Tanpa di oven ya. Tanpa di- Tapi kalau seperti Kalau larantuka oven, seperti ini kan, saya narasum apa jadi saya tahu. Oven pemaksa kering. iya. Paksaan kering. Maka di Tidak luarnya alami. kering, di dalamnya lembek. Iya. Oke. Kita tak simpan lama, mas akibatnya Jamuran. bukan jamur, Pak. Rasa gurih, lembek. Oh, Hmm. jadi ini pemanasnya atau istilahnya Dari alam. pengeringannya alami. Iya. Dan saya rasa di Larantuka Larantuka mataharinya matahari. udah sangat-sangat Karena- ya, bersyukur. Karena Tapi manusia juga kering kok. sampai di Larantuka manusia juga kering. Kering, rambut kering. Tidak boleh. Oh iya rambutnya sampai keriting-keriting. Saking panasnya ya. Iya, iya. Oh saya baru tahu ini Om. Oke, teman-teman di seluruh Indonesia ikutin terus perjalanan kita Koperasi Mitra Wira Terpadu. Yuk, ini kita baru perjalanan sampai di Flores. Flores kita ada di Larantuka, di Flores Timur. Tentunya banyak kekayaan alam yang ada di bangsa kita untuk membuat kita sejahtera. Kita mulai dari rumah kita, Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Beres dari Larantuka dan Momere, kita langsung melanjutkan perjalanan ke Ende. Ende. Itu juga kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Luar Kita biasa. bertemu dengan Pak Ferdi. Ferdi dari Sokoria Coffee ya. Larantuka kota orang tinggal sampai musim labu. Iya pesan. Semangat pagi semua teman-teman anggota Koperasi Produsen Mitra Terpadu dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Mari kita berkumpul bersama-sama dengan para petani kopi yang ada di sini, kemiri, mede, tenun ikat, semuanya kita rajut semua keberagaman ini dalam satu wadah Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Mari kita gotong royong, mari kita kolaborasi, kita bangun Indonesia dari ND Nusa Tenggara Timur. Doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. My win is my way. Ruteng, langsung ke Ruteng jalan darat sampai Ruteng jam berapa itu? Jam setengah 5 ya, jam 5 ya, 5:30 karena acara kita kan jam 6 ya. Jam 6 jadi kita langsung ke kantor perwakilan edukasi di Ruteng di Jalan Pelita. Oh, hafal loh saya. Pelita dan disambut hangat oleh para anggota yang di sana dan memang benar yang biasanya saya lihat di YouTube itu luar biasa sambutannya, memang luar biasa juga. Kehangatannya lah.
Semangat pagi semua anggota Koperasi Produsen Mitra Terpadu. Hari ini di kantor perwakilan di Ruteng, Nusa Tenggara Timur bersama Mawin Academy kita belajar bersama tentang sekolah koperasi. Kita kumpulkan informasi, produk, dan kita juga edukasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal tentang koperasi. Mari kita bangun Indonesia melalui Koperasi Produsen Mitra Terpadu dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Kita bangun Indonesia untuk bisa lebih bangkit dan bisa memberikan kesejahteraan buat sesama. Kita tidak sama, kita kerjasama. Doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. My win is my win. Itu yang sampai kemarin ada satu kata yang sangat berkesan sih sebetulnya yang disampaikan oleh Herji. Dia merasa melihat kekeluargaan di Ruteng. Artinya kalau Ruteng bisa, saya percaya bahwa kota-kota lain juga bisa. Harus bisa. Oke, ini perjalanan kami selama di Nusa Tenggara Timur bersama Om Freddy sebagai Ketua Mawin Academy. Nah, kita kan ada channel YouTube nih Om. Oh iya, namanya KPMBT Mawin. Nah, supaya teman-teman tidak terlambat atau tidak ketinggalan melihat perjalanan Koperasi Mitra Terpadu selama ini dan untuk hari-hari selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen juga boleh, share juga ke teman-teman supaya lebih paham lagi lah tentang koperasi kita. Untuk semua anggota koperasi wajib subscribe. Wajib. Jadi 7.000 itu harus subscribe semua. Teman-teman ini tahu loh bahwa kita juga membangun konten ini untuk informasi yang disampaikan kepada anggota. Betul. Terus pengawas bikin konten kasihan tuh Martin nggak ini, artinya kameramen itu udah capek-capek kamera nggak ada yang subscribe. Iya, kita harus itu ajak teman-teman di semua daerah untuk subscribe. Oke, thank you. Oke.